Apa sih pekerjaan Bawaslu? Saya berharap pemilih pemula, kaum muda memahami bahwa urusan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Katingan ini adalah milik kita semua. Mengapa sih Bawaslu itu dia lebih sering tuh merangkul, mengajak daripada memberi hukuman ketika kita menindaki dan ketika kita dapat OTT di lapangan gitu, kenapa tidak menghukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Halo Sobat Demokrasi. Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Katingan. Kalau kalian masih berpikir, apa sih pekerjaan Bawaslu dan mengapa Bawaslu muncul di hari pencoblosan saja? Nah, kalau tidak ada pelanggaran pemilu, berarti Bawaslu nganggur dong. Nah, ternyata jawabannya lebih dari itu. Kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu pekerjaan Bawaslu, mengapa ada banyak divisi, dan mengapa peran pemuda sangat penting untuk menjaga demokrasi. Kali ini kita telah kedatangan narasumber dari internal Bawaslu Kabupaten Katingan, Bapak Yosafat Erik Tovia Kaum, SHMH. Selamat datang Bapak. Oke, terima kasih. Salam, ayo awasi bersama. Senang sekali tentu saya bisa berbicara di sini bersama dengan teman-teman semua, dan tentu saya berharap setelah mendengarkan podcast ini, khususnya para pemilih pemula, nanti akan semakin mengetahui dan mengenal Bawaslu dan juga menyadari bahwa demokrasi itu tidak hanya milik penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan bahkan pemerintah daerah. Tetapi saya berharap pemilih pemula, kaum muda memahami bahwa urusan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Katingan ini adalah milik kita semua. Ya Pak. Nah, jadi begini Pak, kalau ditanya ke anak SMA dan para mahasiswa, kalau ditanya apa sih pekerjaan Bawaslu, banyak yang menjawab mungkin menangkap pelanggaran pemilu. Nah, apakah jawabannya sesederhana itu Pak? Bisa diberikan penjelasannya Pak? Oke, baik. Memang biasanya pasti itu menjadi jawaban yang paling mudah diingat oleh orang. Tapi saya perlu sampaikan bahwa itu adalah salah satu dari tugas Bawaslu. Memang untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ada. Tetapi sebetulnya tidak hanya itu ya, tugas satu-satunya tugas dari Bawaslu. Nah, ibarat wasit sepak bola, masyarakat itu biasanya hanya melihat ketika ada pelanggaran saja yang terjadi di lapangan. Nah, padahal jauh sebelum itu semua terjadi, sebelum pertandingan itu dimulai, katakanlah ibarat tadi pertandingan sepak bola, wasit itu sudah memastikan sebetulnya semua aturan, semua regulasi yang mengatur berkaitan dengan pertandingan itu sudah ada dan harus dilaksanakan. Nah, sebetulnya begitu juga Bawaslu, ya. Bawaslu dan kami sejak awal, bahkan sebelum dari mulainya tahapan, pada saat tahapan dimulai, bahkan setelah tahapan itu selesai, ya, Bawaslu selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang utama adalah kegiatan pencegahan. Nah, kemudian ada edukasi dan kemudian koordinasi dan juga pengawasan pada setiap tahapan, yang diantaranya juga menerima laporan dari masyarakat hingga menyelesaikan persoalan-persoalan selama proses pemilu itu berjalan. Nah, jadi itu kira-kira bagian dari tugas Bawaslu yang sebetulnya dilaksanakan oleh Bawaslu. Nah, baik Bapak. Jadi di Bawaslu ini juga masih ada banyak pertanyaan sebenarnya Pak. Nah, mulai dari Bawaslu ada di tingkat pusat, di tingkat RI, ada juga Bawaslu di tingkat provinsi, Bawaslu di tingkat kabupaten kota, hingga sampai ke pengawas TPS. Nah, itu mengapa sih Pak sebenarnya harus ada hierarki seperti itu? Bisa diberikan penjelasannya Pak? Iya,
Karena kita ketahui bahwa Indonesia ini kan cukup luas. Iya, Pak. Apalagi Provinsi Kalimantan Tengah dan terkhususnya Kabupaten Katingan. Nah, oleh sebab itu Bawaslu berharap agar sistem pengawasan itu dibangun secara berjenjang, maksud saya. Jadi agar setiap wilayah itu memiliki pengawas. Ya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai ke tingkat pengawas TPS. Yang tentu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tentu memahami secara geografis wilayahnya masing-masing. Dan perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan tugas itu tetap berada dalam satu koordinasi karena lembaga ini adalah lembaga hierarki. Jadi begitu. Iya. Kenapa kemudian Bawaslu ini ada dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Ya, Pak. Gitu. Baik, Pak. Masih ada juga lagi yang dipertanyakan khususnya nih di para kaum milenial di luaran sana. Jadi di Bawaslu ini ada yang namanya koordinator sekretariat dan ada juga pembagiannya itu ketua Bawaslu hingga ke komisioner tingkat divisi. Nah, kalau dari ketua Bawaslu itu sendiri sebenarnya tugasnya apa? Ya apa itu, Pak? Karena banyak juga si netizen yang mempertanyakan seperti itu, Pak. Kira-kira kalau menurut Host apa? Ya, memimpin instansi, Ya, jadi gini memegang ya, tugas tanggung jawab. Gitu. Ketua Bawaslu itu sebetulnya tidak bekerja sendiri. Oh iya, Pak. Ya, semua keputusan, semua kebijakan, semua hal yang diambil berkaitan dengan kelembagaan ini semua itu dilaksanakan melalui proses rapat. Ada yang namanya rapat biasa dan kemudian pengambil kebijakan tertinggi itu adalah di rapat pleno. Nah, kemudian di rapat pleno ini tidak hanya ketua Bawaslu yang ada di dalamnya, tapi ada unsur pimpinan lainnya yaitu anggota Bawaslu lainnya dan ketua ini pun juga merangkap sebagai anggota sebetulnya. Nah, kemudian tugas lain dari ketua adalah untuk mengordinasikan seluruh divisi, kemudian memastikan komunikasi antar divisi itu bisa berjalan dengan baik dan yang selanjutnya ketua memastikan seluruh program itu dapat berjalan dan terlaksana. Yang terpenting adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi begitu tugas dari ketua sebetulnya. Oh iya, baik, Pak. Jadi bisa dikatakan itu komisioner itu adalah pimpinannya beserta perangkat-perangkatnya dan koordinator sekretariat itu bisa dikatakan adalah fasilitatornya, Pak ya. Ya, mitra. Mitranya, Pak ya. Baik, Pak. Masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Nah, mengapa sih Bawaslu itu dia lebih sering tuh merangkul, mengajak daripada memberi hukuman ketika kita menindaki dan ketika kita dapat OTT di lapangan gitu, kenapa tidak menghukum? Kenapa lebih sering mengajak, merangkul gitu, Pak, daripada memberikan hukuman itu sendiri? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi karena memang kita melaksanakan proses pencegahan itu lebih utama ketimbang kita melakukan proses penindakan, karena penindakan itu adalah bagian dari tugas yang memang harus dilaksanakan. Tapi lebih penting daripada itu adalah Bawaslu harus bisa memastikan proses pencegahan itu dilakukan sejak awal. Ya. Dan proses-proses pencegahan itu dapat dilakukan oleh Bawaslu melalui berbagai metode, berbagai cara. Di antaranya adalah sosialisasi, kemudian pendidikan politik, publikasi-publikasi kegiatan, publikasi-publikasi aturan, dan juga kita ingin mengharapkan adanya pengawas partisipatif dari seluruh komponen masyarakat. Nah, dan juga harapannya agar itu terlaksana semua, kita berharap masyarakat bisa memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemiluan ini sejak dini, bukan pada saat pelaksanaan itu dimulai. Jadi jauh-jauh hari kita harapkan masyarakat itu sudah tahu loh, oh aturan kepemiluan yang tidak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan itu seperti apa, kemudian potensi-potensi pelanggaran itu yang kerap kali bisa muncul itu di awal
Harapan kami semua masyarakat itu semua mengetahui, sehingga untuk memproteksi itu dilaksanakanlah proses-proses sosialisasi dan lain sebagainya tadi. Begitu. Oh, baik Pak, berarti Bawaslu ini harus memiliki banyak kesabaran lah Pak ya, karena harus sering mengajak, merangkul, bahkan harus sabar-sabar untuk melakukan sosialisasi terus-menerus hingga masyarakat dan para pemilih pemula khususnya itu menjadi lebih paham ya Pak tentang apa tugas dari fungsi Bawaslu itu sendiri. Ya, karena memang itu sudah diamanatkan sebetulnya oleh undang-undang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas Bawaslu itu sendiri. Nah, ini nih akan menjawab pertanyaan dari para anak muda nih Pak. Nah, apakah sebenarnya anak muda itu bisa sih Pak ikut mengawasi atau tidak? Ya, tentu bisa. Ya, mengawasi itu kan bisa dimulai dari kita tidak ikut terlibat dalam misalnya memproduksi berita-berita hoax, Iya Pak. ikut mendistribusikan misalnya, dan kemudian juga tidak menyebarkan ujaran kebencian. Dan yang terpenting adalah keikutsertaan itu berani untuk melaporkan ketika diketahui atau melihat ada pelanggaran pemilu yang terjadi kepada Bawaslu di semua tingkatan. Ya, jadi itu yang dapat dilakukan oleh para generasi muda sebetulnya untuk bisa terlibat dalam kegiatan demokrasi ini. Dan tentu yang lebih penting lagi ketika dia sudah memahami ketentuan, dia sudah tahu aturan, dia juga bisa mengajak teman-temannya ya untuk melakukan hal yang sama, bahkan ya untuk menggunakan hak pilih juga itu menjadi salah satu bukti bahwa kita juga terlibat dalam proses demokrasi. Nah, saya kira itu. Nah, untuk lebih memahami pendalaman para pemuda nih Pak, kami sebagai pemuda yang penegak tongkat estafet perjuangan ini Pak, kalau kami ingin ikut menjaga demokrasi, para pemuda ini apa sih langkah awal yang bisa kami ambil untuk pertama kalinya Pak? Bisa berikan penjelasannya Pak? Oke, sederhana saja. Yang pertama tentu kita harus mengenali proses pemilu itu sendiri, ya. Kemudian juga sering-sering bertanya dan jangan takut bertanya ketika kita ingin mengetahui informasi-informasi atau kita merasa ada hal yang belum kita pahami atau belum kita ketahui terkait dengan kepemiluan. Nah, juga kami berharap untuk menambah pengetahuan dari para generasi muda. Jadi nanti silahkan sering-sering kunjungi kanal resmi Bawaslu, ya, karena di situ semua informasi berkaitan dengan kepemiluan, kegiatan-kegiatan Bawaslu semua kita tampilkan di situ. Dan juga harapan kami gunakan media sosial secara bertanggung jawab dan jangan pernah menganggap satu suara itu tidak berarti. Nah, itu yang langkah pertama yang tentu harus dilakukan oleh para kaula muda. Nah, itu. Wah, saya rasa penjelasan ini sudah sangat cukup jelas Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami khususnya ini para pemilih pemula nih Pak ya. Nah, sudah selesai selanjutnya kita masuk ke dalam sesi rapid test question Pak. Artinya jawab cepat gitu Pak. Ketika saya memberikan pertanyaan, Bapak langsung menjawab cepat. Singkat, panjang atau gimana? Singkat, padat, dan jelas. Oh gitu. Bisa dimulai Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, saya mulai Pak. Oke. Demokrasi itu? Tanggung jawab bersama. Pemilih muda itu? Harapan masa depan bangsa. Media sosial? Harus digunakan secara cerdas. Bawaslu? Mengawasi untuk melindungi hak pilih rakyat. Pesan untuk generasi muda? Untuk generasi muda, saya berpesan jangan hanya menjadi penonton demokrasi, tapi jadilah bagian yang ikut menjaga demokrasi itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu saja. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Yosafat Erik Tovia Kaung SHMH, Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan atas penjelasannya. Semoga podcast ini membuat semakin banyak pemilih pemula lebih memahami bahwa Bawaslu bekerja sepanjang proses pemilu secara profesional, terstruktur, dan berjenjang. Ingat,
Hak pilihmu menentukan masa depanmu. Pengawasanmu menjaga demokrasi. Salam, ayo awasi bersama.